Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bias Zaura Radinda Ilfasya dengan NIM 2041050300002 dari kelas akuntansi syariah 1. Baik, saya akan memberikan tanggapan ataupun kesimpulan dari video Bapak Abdul Wadud Nafis selaku dosen pengampu mata kuliah Peradaban Islam mengenai peradaban Islam pada pemerintahan Umayyah. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian kekhalifahan Muawiyah. Masa kekhalifahan Muawiyah merupakan pemerintahan kaum muslim yang berkembang setelah Khulafaur Rasyidin yang dimulai pada tahun 41 Hijriah sampai 661 Masehi. Keberhasilan Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah bukan hanya kemenangan diplomasi dalam perang Siffin dan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, melainkan sejak semula Muawiyah memiliki basis rasional yang solid sebagai landasan pembangunan masa depan. Berikutnya urutan Khalifah Umayyah. Yang pertama yaitu pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi, yaitu Umayyah atau Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Dan yang kedua pada tahun 60 Hijriah atau 680 Masehi, yaitu Yazid I atau ibnu Muawiyah. Dan yang ketiga pada tahun 64 Hijriah atau 683 Masehi, yaitu Marwan I atau ibnu Hakam. Dan yang keempat pada tahun 65 Hijriah atau 685 Masehi, yaitu Abdul Malik atau ibnu Marwan. Yang kelima pada tahun 66 Hijriah atau 686 Masehi, yaitu Muawiyah II atau ibnu Yazid. Dan yang keenam pada tahun 86 Hijriah atau 705 Masehi, yaitu Al-Walid I atau ibnu Abdul Malik. Yang ketujuh pada tahun 96 Hijriah atau 715 Masehi, yaitu Sulaiman atau ibnu Abdul Malik. Yang ke-8 pada tahun 99 Hijriah atau 717 Masehi, yaitu Umar atau ibnu Abdul Aziz. Yang ke-9 101 Hijriah pada tahun 101 Hijriah atau 720 Masehi, yaitu Yazid II atau ibnu Abdul Malik. Yang ke-10 pada tahun 105 Hijriah atau 724 Masehi, yaitu Hisham ibnu Abdul Malik. Yang ke-11 125 Hijriah atau 743 Masehi, yaitu Al-Walid II atau ibnu Yazid II. Yang ke-12 pada tahun 126 Hijriah atau 744 Masehi, yaitu Ibrahim atau ibnu Al-Walid II. Dan yang terakhir pada tahun 127 Hijriah sampai 123 Hijriah atau 744 Masehi sampai 750 Masehi, yaitu Marwan II atau ibnu Muhammad. Yang selanjutnya yaitu pola pemikiran Bani Umayyah. Yang pertama, ibu kota pindah dari Madinah ke Damaskus. Yang kedua, berubahnya sistem pemerintahan demokrasi menuju sistem pemerintahan monarki hereditarius atau kerajaan turun-menurun. Yang ketiga, khalifah yang terkenal fanatik kearabannya. Dan yang keempat, kehidupan keluarga Muawiyah yang bergelimang harta dan terisolasi dari masyarakat. Berikutnya, organisasi pemerintahan Bani Umayyah. Yang pertama, An-Nizamus Siyasi atau organisasi politik. Dan yang kedua, An-Nizamul Idari atau organisasi tata usaha negara. Yang ketiga, An-Nizamul Harbi atau organisasi pertahanan. Yang keempat, An-Nizamul Mal atau organisasi keuangan. Dan yang terakhir, An-Nizamul Qadar atau organisasi kehakiman. Yang berikutnya, keberhasilan para pemimpin pada masa Bani Umayyah 1. Abdul Malik, perbaikan di bidang administrasi, pemerintahan, dan pelayanan umum digalakkan.
Ia memerintahkan penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi di setiap kantor pemerintahan. Yang kedua, keberhasilan pemimpin pada masa Bani Umayyah II. Abdul Aziz bin Marwan membuat alat pengukur sungai Nil, membangun jembatan, dan memperluas masjid Jami' Amr bin As. Hajjaj bin Yusuf melakukan perbaikan sistem irigasi dengan mengalirkan air sungai Tigris dan Eufrat ke seluruh pelosok Irak sehingga kesuburan tanah pertanian terjamin. Yang ketiga, keberhasilan pemimpin pada masa Bani Umayyah III. Al-Walid, ia mengumpulkan anak yatim, memberi mereka jaminan hidup, dan menyediakan guru untuk mengajar mereka. Bagi orang cacat, ia menyediakan pelayanan khusus yang diberi gaji, orang buta diberikan penuntun, dan bagi orang lumpuh disediakan perawat. Ia juga mendirikan bangunan khusus untuk orang kusta agar mereka dirawat sesuai dengan persyaratan kesehatan. Dan yang terakhir, keberhasilan pemimpin pada masa Bani Umayyah IV. Umar bin Abdul Aziz melakukan pembersihan di kalangan keluarga Bani Umayyah. Tanah-tanah atau harta lain yang pernah diberikan kepada orang tertentu dimasukkannya ke dalam Baitul Mal. Melakukan pemecatan terhadap pejabat yang sewenang-wenang, pajak yang dipungut dari orang Nasrani dikurangi, jizyah atau pajak yang masih dipungut dari orang yang telah masuk Islam di antara mereka dihentikan. Dengan demikian, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Melakukan perbaikan lahan pertanian, penggalian sumur baru, pembangunan jalan, penyediaan tempat penginapan bagi para musafir, memperbanyak masjid, dan sebagainya. Orang sakit mendapat bantuan dari pemerintah. Dinas pos yang sudah dibangun sejak masa Khalifah Muawiyah juga diperbaiki agar tidak hanya melayani pengiriman surat resmi para gubernur dan pegawai khalifah atau sebaliknya, tetapi juga melayani pengiriman surat rakyat, lebih mengedepankan dialog daripada peperangan. Sekian video tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.